Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dias Nurvidioningrum dengan NIM 2018009106 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah kultur jaringan yang sudah saya buat. Dan berikut pembahasannya. Keanekaragaman spesies anggrek di Indonesia sangat besar. Diperkirakan sekitar 5.000 spesies anggrek yang tersebar di hutan Indonesia. Keadaan ini merupakan potensi yang sangat berharga bagi pengembangan anggrek di Indonesia, terutama berkaitan dengan sumber daya genetik anggrek yang sangat diperlukan untuk menghasilkan anggrek-anggrek silangan yang baik dan unggul. Sangat disayangkan keanekaragaman jenis anggrek tersebut terancam kelestariannya karena maraknya penebangan hutan dan konversi hutan. Penyebab lainnya adalah banyaknya pencurian terselubung oleh orang asing terhadap anggrek-anggrek asli alam. Oleh karena itu, perlu melestarikan serta menginventasikan plasmanotfah jenis-jenis anggrek yang kita miliki, sehingga terjamin kelestarian keanekaragaman jenis anggrek tersebut. Sandra 2004. Selanjutnya yaitu perbanyakan tanaman anggrek. Perbanyakan anggrek ada dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif, perbanyakan dilakukan dengan biji anggrek secara in vitro yang diawali dengan penanam biji dengan cara penaburan biji pada media padat. Sedangkan secara vegetatif, perbanyakan dapat dilakukan menggunakan bagian somatis tanaman melalui subkultur yang ditanam dalam media tanam. Selanjutnya yaitu pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan tanaman adalah metode atau teknik mengisolasi jaringan, organ, sel maupun protoplas tanaman, menjadikan explant dan menumbuhkannya ke dalam media pertumbuhan yang aseptik, sehingga explant tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Kultur jaringan sering disebut juga perbanyakan tanaman secara in vitro, yaitu budidaya tanaman yang dilakukan dengan botol-botol dengan media khusus dan alat-alat yang serba steril. Dengan sistem perbanyakan tanaman, kultur jaringan ini dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Tanaman baru yang dihasilkan mempunyai sifat-sifat biologis yang sama dengan sifat induknya. Sistem budidaya jaringan juga memiliki keuntungan lain, yaitu penghematan tenaga, waktu, tempat, dan biaya. Pada kultur jaringan ada beberapa tahapan. Yang pertama, sterilisasi. Yang kedua, persiapan media. Yang ketiga, penaburan explant. Dan yang keempat, overplanting. Tahapan pertama yaitu sterilisasi. Sterilisasi merupakan kegiatan dalam kultur jaringan yang harus dilakukan di tempat yang steril, seperti di dalam enkas. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan-peralatan yang akan digunakan. Sterilisasi alat-alat dapat menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Teknisi atau orang yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Tujuan dilakukan sterilisasi adalah untuk menghindari adanya kontaminasi oleh mikroorganisme. Tahapan sterilisasi. Yang pertama, sterilisasi alat dan media. Teknik pelaksanaan sterilisasi dengan menggunakan autoclave yaitu autoclave diisi air sampai batas sangsang. Kemudian botol-botol yang sudah berisi media dimasukkan ke dalamnya.
Setelah autoklaf ditutup rapat, kemudian dinyalakan. Setelah autoklaf dinyalakan, kemudian tunggu sampai air di dalamnya mendidih dan tekanan menunjukkan angka 15. Pada saat tekanan menunjukkan angka 15, kemudian mulai dihitung waktunya antara 15 sampai 20 menit. Kemudian autoklaf dimatikan dan ditunggu dahulu sampai tekanan berkurang. Setelah tekanan menunjukkan angka 0, autoklaf tersebut boleh dibuka dan botol-botol di dalamnya dikeluarkan untuk disimpan dalam rak khusus sampai saat digunakan nanti. Nah, selain botol berisi media, alat yang harus disterilisasi yaitu petri dish. Setelah petri dish dicuci dan dikeringkan, petri dish kemudian dibungkus dengan kertas payung dan disterilkan di dalam autoklaf dan diusahakan agar peralatan tersebut tetap terbungkus sebelum digunakan. Tahapan yang kedua yaitu sterilisasi alat penabur. Sebelum digunakan untuk proses mengkultur, enkas harus disterilkan dengan menggunakan handspray berisi alkohol 70% atau spiritus. Setelah enkas tersebut disemprot, kemudian dibiarkan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit dan di dalam enkas diberi tablet formalin agar tetap terjaga sterilnya. Tahapan yang ketiga yaitu sterilisasi explain. Pertama-tama, buah yang masih utuh atau belum pecah disterilkan dengan cara dicelup ke dalam alkohol 70% atau disemprot. Kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, selanjutnya dibakar di atas lampu spiritus. Selanjutnya, buah dimasukkan ke dalam larutan Clorox sambil digoyang-goyang selama kurang lebih 3 menit. Selanjutnya dicuci bersih dengan aqua steril sebanyak 3-5 kali masing-masing selama 3 menit. Kemudian setelah itu buah anggrek dibelah memanjang dengan menggunakan skalpel dan biji-biji dikeluarkan dari buah kemudian ditaruh pada petri dish. Biji-biji anggrek siap untuk ditabur pada media yang sudah disediakan. Yang harus selalu diperhatikan adalah sterilisasi explain dilakukan di dalam ruang penabur atau enkas yang steril. Selanjutnya yaitu persiapan media tanam. Keberhasilan dalam penggunaan metode kultur jaringan sangat bergantung pada media yang digunakan. Media kultur jaringan tanaman menyediakan tidak hanya unsur hara makro dan mikro, tetapi sumber karbohidrat yang pada umumnya berupa gula menggantikan karbon yang biasanya dihasilkan dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Sebelum membuat media, maka terlebih dahulu harus menentukan media apa yang akan dibuat. Misalnya seperti media Vakin and Wen yang baik untuk media tumbuh anggrek. Bahan yang digunakan untuk membuat media yaitu trikalsium fosfat, potasium nitrat, potasium fosfat, magnesium sulfat, amonium sulfat, ferritartat, mangan sulfat, glukosa, pisang ambon, dan agar-agar batangan. Setelah bahan-bahan siap, langkah selanjutnya adalah melarutkan trikalsium fosfat dengan HCl 1 ml ke dalam Erlenmeyer, kemudian menggosoknya. Kemudian tuang pada wadah untuk mencampur semua bahan. Hal tersebut dilakukan juga pada potasium nitrat, potasium fosfat, magnesium sulfat, amonium sulfat, ferritartat, mangan sulfat. Setelah itu haluskan pisang ambon dengan menggunakan blender, kemudian campurkan pada bahan-bahan sebelumnya. Kemudian tambahkan air atau aqua
aqueous hingga larutan tersebut mencapai 1 liter dan tambahkan agar-agar. Langkah selanjutnya yaitu mengecek kondisi asam basa larutan tersebut hingga mencapai pH 5-6 dengan menggunakan kertas lakmus. Kemudian rebus larutan tersebut hingga mendidih. Setelah larutan mendidih, media siap dituangkan ke dalam botol-botol yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya yaitu penaburan explain. Sebelum bekerja di dalam ruangan penabur, tangan harus menggunakan sarung tangan yang terbuat dari latex dan dibasuh dengan alkohol 70%. Explain yang sudah dipilih kemudian disterilkan terlebih dahulu dengan alkohol 70%, kemudian dibakar dengan lampu spiritus dan dimasukkan ke dalam larutan Clorox. Setelah itu dicuci dengan air steril atau aqueous. Explain dari buah anggrek Dendrobium kemudian dibelah dengan menggunakan skalpel dan biji-bijinya dikeluarkan dari kulit buahnya, kemudian ditaruh di petri dish. Selanjutnya, mengambil botol yang berisi media tanam, membuka tutup botol dan membakar mulut botol di atas lampu spiritus. Selanjutnya, mengambil explain atau biji anggrek Dendrobium dengan pinset dan menabur explain ke dalam botol yang sudah ada medianya hingga merata. Tahapan yang terakhir yaitu overplanting. Overplanting dilakukan karena nutrisi makanan di dalam media sudah habis, sedangkan bibit tanaman masih membutuhkan makanan untuk tumbuh menjadi tanaman utuh atau tanaman sempurna. Pelaksanaan overplanting sama seperti saat menabur explain, yaitu dilakukan di dalam ruang penabur atau enkas yang steril, serta segala peralatan yang digunakan harus dalam keadaan steril. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.